Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, mengapa pata Bante berwarna hitam? Atau pata itu adalah mangkuk makan ya, para biku Theravada. Mengapa pata Bante berwarna hitam? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mengapa sebelum pindah cara pata Bante harus diserahkan ke Bante kembali? Oke, pertanyaannya ada dua. Yang pertama Bante menjawab dulu. Mengapa pata Bante berwarna hitam? Oke, jadi kalau kita lihat dari Vinaya Pitaka ya, di kitab Parajika Pali, waktu Buddha menjelaskan tentang pata, Buddha mengizinkan hanya dua jenis pata ya. Dua jenis artinya dari segi bahan, ya, jenis bahannya. Yang pertama disebut sebagai matika pato, ya. Berarti matika itu pata yang terbuat dari tanah liat. Ya. Kemudian yang jenis bahan kedua adalah ayopato. Aya itu adalah besi. Jadi besi atau turunan besi boleh ya. Tapi seperti kalau tembaga gitu nggak diizinkan Buddha, ya. Nah, zaman sekarang kebanyakan ada, kalau di Myanmar masih ada besi ya, masih ada juga yang tanah liat, tapi tanah liat sudah jarang sekali. Ya. Tapi kebanyakan ya bahkan di Indonesia ya, sudah banyak juga di Myanmar, di Thailand rata-rata pakai apa? Stainless steel. Nah, boleh nggak kita masukkan kategori besi ya? Jadi diperbolehkan juga ya, harusnya tidak tercela. Nah, cuma kalau pertanyaannya adalah kenapa warnanya harus hitam ya? Nah, di kitab Atthakatha dari kitab Parajika tersebut ya menjelaskan bahwa untuk matika atau yang bahan tanah liat itu harus dibakar 2 kali sebelum diadithana. Adithana itu ditekati sebagai milik pribadi ya. Nah, jadi misalnya kalau kandidat ya mau upasampada atau calon biku, pada saat upasampada atau pada saat penabisan itu biasanya ditanya, apakah ini pata Anda gitu ya? Apakah ini jubah Anda, semua ditanya. Nah, kalau sudah ada pata baru boleh ditabis. Nah, pata itu juga nanti ya akan ditekati sebagai pata milik pribadi. Ya. Nah, untuk ditekati itu namanya adithana namanya. Jadi sebelum diadithana katanya mesti dibakar ya. Jadi kalau yang terbuat dari tanah liat minimal tuh bakar 2 kali. Kemudian kalau untuk yang terbuat dari besi ya atau stainless minimal bakar 5 kali ya. Nah, waktu dijelaskan ya, kenapa harus dibakar 2 kali atau sampai 5 kali ya? Di kitab 3 ya, sub penjelas makna menjelaskan bahwa agar warnanya hitam. Jadi pata itu dibakar, terlepas apa bahannya, itu supaya hitam ya. Nah, di kitab Tika yang lain namanya Vinaya Langkara lebih jelas lagi kenapa harus hitam. Karena warna hitam itu atau pata hitam itu samana sarupa katanya ya. Cocok seperti warna samana atau pertapa. Warna hitam itu cocok untuk seorang pertapa katanya gitu ya. Nah, jadi sekarang kita udah jelas bahwa pata ya, yang zaman sekarang kebanyakan stainless steel. Ya berarti kita harus bikin jadi hitam ya dengan cara gimana kita bakar ya. Nah, kita bakar atau panggang zaman sekarang bisa ya. Nah, tapi juga supaya warna itu warnanya rata dan dapat warna hitam yang bagus gitu ya. Biasanya tradisi kita menggunakan minyak wijen yang sudah dimasak ya. Bisa 12 jam bisa, tergantung nanti dapat konsentrasi yang tepat gitu ya. Nah, dengan minyak wijen ini nanti dibalur ya tipis
di patanya sebelum dibakar. Nah itu kalau bakar 5 kali dapat tuh warnanya udah hitam bagus. Kalau juga kualitas minyak wijennya bagus ya. Nah, jadi zaman sekarang tuh begitu caranya supaya dapetin warna pata yang hitam bagus. Nah, kenapa ya harus hitam gitu ya? Supaya harus ini menjadi persyaratan ya, salah satu persyaratannya agar bisa ditekati ya. Jadi sebelum ditekati harus dibakar dulu itu bilangnya ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, mengapa sebelum pindah cara pata bante harus diserahkan kembali gitu ya ke bante? Jadi biasanya itu kan udah milik bante. Kenapa bante harus kasih ke kapia atau umat awam, lalu nanti kapia akan serahin lagi ke bante? Itu kenapa gitu ya? Oke, sebelum menjawab pertanyaan ini, Bante ingin dulu menjelaskan beberapa referensi yang terkait ya, yang terpaut peraturan terima pata ini ya. Sebetulnya nggak ada peraturan khusus bahwa pata itu harus diterima kembali oleh Bante. Makanya nanti Bante akan jelaskan. Jadi kadang harus, kadang sebetulnya tidak harus juga ya. Jadi tergantung. Oke. Referensi yang pertama adalah Dantapona Sikkhapada. Ini perihal bahwa setiap makanan atau setiap apapun yang masuk ke dalam mulut ya, kecuali katanya tusuk gigi dan air minum. Nah, air minum ini juga waktu dijelaskan, air minum yang seperti apa sih? Air ya katanya ya. Nah, itu air yang seperti embun katanya pagi hari netes-netes itu. Nah, air yang murni seperti itu, yang langsung bisa diminum seperti itu, tidak diterima pun juga boleh langsung ditadah diminum. Nah, oke, jadi kecuali air minum dan tusuk gigi ya, nah itu semua yang masuk ke mulut yang akan ditelan itu harus diserahin katanya ya, termasuk apa? Obat, minum ya, jus misalnya ya, atau makanan. Nah, waktu dijelaskan tentang makanan itu yang sebesar apa sih, atau yang sekecil apa gitu, yang termasuk dalam kategori yang harus diserahkan. Nah, waktu menjelaskan itu, Adhakata menjelaskan bahwa Radha Renu, ya, Radha Renu itu adalah debu dari kereta katanya, Radha Renu. Ya. Nah, jadi waktu kereta berjalan, ya, kita bayangin kereta kuda zaman dulu ya, atau kereta seperti gerobak itu zaman dulu, pada saat didorong ya, tanahnya itu debu dari tanah bisa berterbangan ya. Biasanya kita bisa lihat di area roda kereta tersebut. Nah, kalau yang debu terlihat mata seperti itu ya, seukuran itu, makanan harus diserahin katanya. Nah, tapi kalau lebih kecil dari itu, seperti misalnya apa? Debu yang hanya terlihat kalau terkena cahaya. Biasanya yang kita bisa lihat pada saat kita melihat batang cahaya masuk ke jendela atau sela-sela pintu gitu ya. Nah, biasanya dari sana kita bisa kelihatan ada debu. Nah, tapi debu itu udah terlalu kecil. Kalau nggak ada cahaya, mata nggak kelihatan ya. Nah, debu yang seperti itu tidak perlu diterima ya. Nah, jadi kayak tepung ya, tepung sagu, tepung gandum, tepung beras itu ya, setitik aja kalau kelihatan itu harus diserahin kalau mau dimasukkan atau dikonsumsi ya, dimasukkan ke mulut atau dikonsumsi. Nah, ini satu peraturan ya. Jadi kita tahu bahwa debu yang kelihatan pun harus dikonsumsi. Jadi terlepas itu makanan atau bukan makanan ya, jadi kayak debu atau pasir gitu. Nah, kalau kecampur sama makanan, jadi makanan kita misalnya udah diterima, tapi kecampur sama debu ya, jatuh di atas dia. Ya. Nah, maka kalau kita masih sempat memisahkan bagian itu, misalnya kalau makanan kita kering ya kita bisa comot sedikit, ya, terus kita singkirkan, nggak usah dimakan. Ya, bisa, tapi masalahnya gimana kalau sup ya, atau kalau makanan kita cair, bubur cair, nah debu masuk ke dalam, nah kita udah nggak bisa pisahkan toh, bingung mau yang mana yang harus itu. Nah, lebih baik ini harus diserahin, karena apa? Debu ini belum diterima dengan baik, sedangkan makanan ini misalnya sudah diterima. Ya, kecampur seperti itu katanya harus diterima ulang ya, kalau memang tidak bisa terpisahkan.
Nah, kemudian ada satu peraturan lagi ya yang terkait dengan perihal patah ini sebelum pindah cara. Nah, di Upajayawata atau tugas atau kewajiban terhadap guru ya. Nah, seorang murid di Mahawaga Kitab Pali Winaya itu menjelaskan bahwa misalnya kalau guru mau pergi pindah cara ya, kita harus siapkan patah beliau ya. Jadi siapkan patah tuh maksudnya gimana? Ya selain mengeluarkan patah itu dari tempat simpan ya, kemudian patah itu harus dibilas katanya. Jadi ada air di dalam patah sedikit banyak ya. Supaya apa? Katanya supaya lapisan bawah patah itu nggak lengket nanti kalau kena makanan gitu. Ya kita bayangin zaman dulu kan kalau misalnya di zaman Buddha itu patahnya terbuat dari bahan tanah liat, jadi makanan kan kalau tempel, kalau patahnya kering ya, itu jadi lengket dan susah dibersihkan. Kalau kita mau bersihkan, kita harus agak kuat ya, gesek atau sikat gitu. Nah, tapi nanti jadi permukaan itu jadi aus gitu ya. Nah, lalu debunya nanti bisa kecampur makanan, itu bisa bahaya ya, bisa masalah. Nah, oleh sebab itu jadi pertama, patah sebelum pindah cara kan harus basah nih. Jadi kita kan pakai air untuk bilas kan. Nah, air yang kita pakai ini masalahnya airnya bersih nggak ya? Difilter nggak? Kalau airnya air yang ada kemungkinan ada pasir ya, nah itu nanti ada kemungkinan ada pasir kecampur di patah kita nanti ya. Takutnya nanti kecampur makanan kalau patahnya belum diterima dulu. Nah, makanan sih kebanyakan kan udah diterima ya. Nah, atau misalnya makanan kalau memang tidak diterima, setidaknya kita pada saat pindah cara kan langsung terima dari tangan umat gitu ya. Nah, kemudian yang kemungkinan terjadi itu apa? Pada saat kita cuci patah misalnya, nah, ada sisa sisa minyak ya, misalnya kita cuci sabun kurang bersih ya. Jadi ada sisa sabun, sisa minyak seperti itu. Nah, itu nanti kan ini belum diterima ya. Ya, jadi nanti kalau kecampur sama makanan yang sudah diterima, itu juga makanan itu jadi masuk kategori yang tidak layak dikonsumsi. Ya. Nah, tapi kalau misalnya sama sekali tidak ada keraguan, patah juga bersih, air yang dipakai juga misalnya air minum, air bersih, ya, air sudah difilter ya. Jadi tidak ada keraguan sama sekali. Dilihat pun juga nggak ada debu misalnya ya. Nah, kalau patah yang seperti demikian, meskipun sudah basah ya, kita tidak perlu terima juga enggak apa-apa. Ya, kita langsung terima makan, boleh ya, nggak masalah. Jadi terima makan itu hanya untuk menghindari keraguan saja. Terima patah ya. Patah itu waktu diserahkan kembali itu untuk menghilangkan keraguan bahwa ada sesuatu partikel atau apa ya, misalnya debu dari lap gitu dan lain sebagainya. Nah, itu sudah diterima. Kalau kecampur makanan, jadi kalaupun masuk, nggak masalah gitu ya. Kalau masuk ke mulut, dikonsumsi nggak masalah. Nah, jadi udah jelas ya kenapa patah sebelum pindah cara itu perlu diserahkan kembali. Tapi kalau ada keraguan, ya perlu. Kalau sama sekali tidak ada keraguan bahwa ada partikel apapun yang nyisa di makanan, ya, maka patah tidak harus diserahkan. Ya. Kemudian sedikit penjelasan bahwa zaman sekarang umat awam ya itu biasanya mendanakan patah kan masih putih ya, di toko jualnya juga putih atau warna perak gitu ya, karena warna stainless steel. Belum dibakar Bante, jadi boleh atau enggak? Ya boleh aja ya, umat mau dana apa aja juga boleh, kecuali ya barang-barang yang nggak diizinkan sama Buddha ya. Patah diizinkan meskipun warnanya masih putih. Nah, nanti yang menjadi kewajiban dari bikunya dong ya untuk membakar patah kalau memang ingin digunakan sebagai patah pribadi. Jadi bikunya nanti yang akan bakar dulu. Nah, tapi kalau misalnya umat udah ngerti cara membakarnya, lalu mau membakar dulu, terus udah hitam baru didanain ke biku, ya boleh sama, boleh. Benar-benar boleh ya, bagus malah. Jadi bikunya tidak perlu ada meluangkan waktu membakar patah. Jadi yang seperti apa juga
tidak masalah. Yang penting bahannya diizinkan oleh Buddha, mau warna putih, mau yang sudah dibakar juga boleh. Ya. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.